Halo, perkenalkan, nama saya Yanira Elia Saharani. Saya dari kelas Statistika Bisnis C012 dengan NPM 220120101008. Baik, jadi di sini saya akan memberitahu cara saya menghitung dan memasukkan data mini project saya ke dalam kalkulator statistika, yaitu Statistik Kingdom. Dalam mini project ini, saya menggunakan korelasi dengan judul mini project korelasi banyaknya pengikut Instagram terhadap e-branding online dalam bisnis kecantikan. Dalam mini project ini, saya menggunakan teknik pengambilan data yaitu purposive sampling, di mana saya mempunyai kriteria responden dan data yang saya gunakan adalah data primer dan Google Form sebagai pengambilan data. Sekarang langsung saja kita mulai ke cara memasukkan datanya. Check it out! Baik, sebelum kita melakukan penghitungan data korelasinya, hal yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan datanya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan data yang bakal saya gunakan. Di sini saya menggunakan 40 data dari 40 responden. Dan di sini saya menggunakan variabel X, yaitu pengikut Instagram, dan variabel Y sebagai besar pengaruh branding online di bisnis kecantikan. Nah, langsung saja karena kita sudah menyiapkan datanya, kita langsung pada websitenya. Di sini saya menggunakan website Statistik Kingdom untuk korelasi koefisien kalkulatornya. Di website ini juga langsung disediakan untuk tabel variabel X dan tabel variabel Y. Langsung saja kita masukkan data variabel X yang sudah tadi kita siapkan. Kita langsung saja copy dari responden yang pertama sampai responden ke-40. Nah, kita langsung masukkan, kita salin. Lalu hal sebaiknya juga langsung dilakukan untuk variabel Y. Nah, kita langsung copy. Salin. Setelah sudah disalin semua data dari variabel X dan Y, kita langsung tekan calculate yang ini. Nah, setelah kita tekan, langsung keluar hasil result dari parameternya dan nilainya. Untuk nilai korelasi koefisiennya atau nilai R-nya sebesar 0,3346, untuk nilai P-value-nya 0,03485, covariance-nya sebesar 30,333, untuk sampel size-nya sebesar 40 karena saya tadi memasukkan 40 data, dan nilai statistikanya sebesar 2,1885. Nah, di sini juga ada grafik dari data yang sudah kita masukin. Untuk garis yang vertikal itu untuk variabel Y dan garis yang horizontal untuk variabel X. Nah, di sini juga langsung dijelaskan secara jelas kalkulasi cara penghitungannya untuk nilai R-nya. Langsung kita lihat korelasi tesnya. Nah, untuk korelasi tesnya sendiri ada H0 hipotesis yang dimana dijelaskan kalau P-value kurang dari nilai A berarti H0 itu ditolak karena korelasi populasinya dianggap tidak sama dengan korelasi yang diharapkan. Dengan kata lain, korelasi sampel dan korelasi yang diharapkan itu cukup besar signifikan secara statistik. Nah, untuk di website ini juga disediakan grafiknya secara nilai A-nya dan P-value atau nilai P-nya. Kita juga bisa lihat keduanya. Nah, ini untuk grafik dari P-value dan signifikannya atau nilai A-nya. Di sini jelaskan P-value sebesar 0,03485, P kurang dari 2,1885 yang berasal dari nilai statistik, hasilnya 0,9826, yang berarti adanya peluang untuk kesalahan tipe 1, yaitu menolak H0 yang benar.
Lalu di sini juga dijelaskan karena data p-value-nya rendah sebesar 0,03 atau sebesar 3,48%, semakin kecilnya nilai P, maka mensupport H1. Lalu untuk tes statistikanya sendiri dengan nilai 2,1885 tidak berada di wilayah penerimaan 95%. Lalu untuk validasinya sendiri, di tes power ini rendah nilainya sebesar 0,4773 yang berarti H0 itu ditolak, rejected. Nah, lalu disarankan di sini untuk menggunakan sampel yang lebih besar, lalu untuk memperhatikan memeriksa defisiasi yang tidak relevan. Lalu untuk ukuran efeknya dimungkinkan untuk meningkatkan ukuran size-nya atau ukuran efeknya. Lalu ketika merencanakan penelitian dimungkinkan untuk meningkatkan signifikan levelnya. Lalu selanjutnya ada outliers yang sudah dideteksi dengan metode 2K-Fence dengan nilai K sebesar 1,5. Pada data tersebut tidak terdapat outliers. Lalu untuk normality-nya sendiri yang sudah diuji dengan Shapiro-Wilk test dengan nilai A sebesar 0,05, diasumsikan bahwa distribusi residual mengikuti distribusi normal. Jadi karena nilai p-value-nya tadi sebesar 0,03 yang dimana p-value-nya itu lebih rendah daripada nilai A yang sebesar 0,05, sehingga pada data tersebut dijelaskan bahwa memang H0 ditolak dan H1 diterima. Dari data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga terjadi adanya korelasi antara banyaknya pengikut Instagram terhadap e-branding online dalam bisnis kecantikan pada mahasiswa prodi kecantikan. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton.